Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia sekali karena kami umat Hindu Kabupaten Bogor, khususnya umat Hindu Pura Raditya Dharma Cibinong, menerima kunjungan silaturahmi silaturahmi dari saudara-saudara saya dari umat Kristiani, Gereja Katolik, Pastor Kudus Cibinong. Bertemu dalam suasana yang bergembira adalah kaitannya rangkaian kegiatan hari ulang tahun Paroki Kudus Cibinong. Untuk itu izinkan saya selaku Majelis Tertinggi Agama Hindu Kabupaten Bogor, Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bogor, mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudaraku yang tergabung dalam Paroki Kudus Cibinong. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Saya Yudi Dermawan dari PIC Kunjungan Kasih Antar Umat Beragama dalam rangka hari ulang tahun Paroki Keluarga Kudus Cibinong yang ke-50. Kami datang ke Pura Raditya Dharma. Tujuan kami datang untuk bersilaturahmi serta berbagi kasih dengan saudara-saudara kami di sini yang beragama Hindu. Kami terima kasih karena kami datang di sini. Kami diterima dengan baik. Kami merasa berbahagia karena di sini kami diterima seperti saudara, di mana di sini kami lakukan kegiatan-kegiatan bernyanyi bersama, ada pencerahan agama, kemudian ada dialog, dan di sini juga kami ada makan bersama. Om Santi Santi.
surga, kami sungguh bersyukur kehadiran-Mu karena Engkau baik bagi kami semua. Bukan kebetulan Engkau sengaja membuat kami bertemu dalam sukacita di dalam keluargaan yang penuh. Kami datang di tempat ini dengan hati yang tulus, ingin belajar dan jiwa yang ingin memahami. Kami ingin memperdalam pemahaman kami tentang agama dan budaya Hindu, dan kami ingin memperkuat hubungan kami dengan saudara kami umat Hindu, persatukan kami dan untuk bekerja sama di dalam membangun kebaikan dan kebahagiaan bagi semua orang. Semoga kunjungan kami ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat pengertian dan kerjasama yang baik antara umat Katolik dan umat Hindu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan selamat pagi semuanya yang berbahagia pada kesempatan ini. Banjar ini terdiri dari 5 tepek Pratani di Banjar Cibinong ini memiliki 5 kegiatan-kegiatan ritual keagamaan yang dipimpin oleh Pinandito yang berwajib putih ini yang melakukan. Beliau selaku pengurus acara. Dan kami selaku ketua Banjar adalah sebagai penyelenggara apapun yang diutus oleh kitab suci dan disebut oleh Pinandito yang berwajib putih ini, dan kami selaku ketua Banjar menyiapkan sarana dan prasarananya baik dari hari-hari tiap hari maupun di hari-hari suci tiap tahunnya dan tiap bulannya, tiap bulan dan tiap tahun. Nanti kedepannya juga apabila dari umat lain yang berkunjung ke Hindu yang ada di Pulau Aditya Daru ini, kita sebulan ke depan harus melalui majelis. Ya, nanti yang sudah berjalan mari kita tetap kita hormati dan kami terima juga Bapak Ibu yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini Ibu datang ke Pura Aditya Daru ini yang ada di komplek ini. Pura ini keberadaannya sudah mulai tahun 85 itu berlaku batu pertamanya, tapi proses sebelumnya jadi kedatangan umat Hindu yang beragama Hindu yang berinstansi militer maupun sipil sebelumnya itu sudah ada. Dan maka dengan itu, dengan kegigihan umat Hindu yang ada di luar maupun di dalam sebagai militer dan pimpinan-pimpinan TNI itu sangat peduli keberadaan beraneka ragam agama yang ada di komplek ini bisa dengan berbahagia dan saling menghormati dan harmonis selalu. Kami tutup dengan Prana Sandi, Om Sandi Sandi Sandi, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Baik, terima kasih dan selamat pagi Bapak Ibu. Om Swastiastu. Saya kebetulan wakil dari Dewan Paroki. Mohon maaf sebelumnya karena pemimpin umat di paroki ini, di paroki keluarga Kudus Cibinong hari ini, beliau berhalangan karena harus memimpin kegiatan keagamaan sehingga mewakilkan ke saya. Saya sangat bahagia dapat bertemu dengan Bapak Ibu yang saya hormati Jero Mangku Gede Nyoman Hariponte, kemudian Ketua Sukaduka Hindu Dharma Banjar Cibinong Bapak Imade Wijanata, kemudian Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bogor Bapak Igutut Sugiarto, dan para ketua TMP yang ada di Pura Aditya Dharma ini. Sungguh kebahagiaan yang mendalam saya dapat kesempatan untuk bertemu. Mohon maaf sebelumnya bila kami hadir mungkin
merepotkan Bapak Ibu dan saudara-saudariku semua umat yang ada di Pura Raditya Dharma ini. Sebenarnya ini adalah satu rangkaian dari 50 tahun wujud syukur Gereja Paroki Keluarga Kudus Cibinong hadir. Keberagaman itu adalah cara kita bagaimana menghayati dan juga menikmati keseimbangan alam ini. Kami pun di sini ingin berbagi, harapannya nanti dari wujud syukur yang kami berikan dapat silakan oleh pengurus serta Bapak Ibu sekalian bisa dipergunakan untuk membantu yang lebih memerlukan. Semoga selama ini kami hadir selama 50 tahun itu pun tidak luput dari peran dari saudara-saudariku yang ada di Pura Raditya Dharma ini. Karena kehadiran kami kalau tanpa kerjasama persaudaraan tidak mungkin kami masih bisa bertahan sampai 50 tahun. Ini adalah awal kami ingin memperdalam persaudaraan itu. Harapannya kita sama-sama dapat saling bergandengan tangan. Walaupun cara kita berbeda bagaimana kita beribadat, tetapi persaudaraan bukan menjadi halangan karena perbedaan. Kami hadir sebagai saudara. Kami datang sebagai kawan dan sahabat. Bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu halangan kita menjadi keseimbangan di dalam kehidupan. Semoga kami yang hadir memulai pada hari ini dapat selanjutnya pun akhirnya kita kenal. Nanti pun di jalan mungkin kita akan bertemu. Ya, kami hadir sudah mengenal Bapak Ibu dan juga saudara-saudara. Terima kasih atas penerimaannya dan terima kasih dari kami semua. Kami sangat senang dan sukacita akan hari ini dan dalam perjumpaan bersama. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Yang saya hormati saudaraku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Paroki Keluarga Kudus Cibinong yang ke-50, Mas. Terkait dengan pertemuan hari ini, Bapak Ibu, kita sudah 50 tahun bertetangga. Riwayat gereja dan pura ini itu dari satu sumber, dari pimpinan-pimpinan di Mekan. Surat perintahnya hampir bersamaan turun, sehingga kalau kita bicara alam semesta sudah diatur, kita ini nggak nyebut saudara, sudah bersaudara. Itu ya, bertetangga ya, tetapi lebih dari bertetangga kita buktikan hari ini kita adalah bersaudara. Acara ini jangan dijadikan hanya sebatas seremonial, tidak. Karena di zaman sekarang ini kebersamaan itulah akan menunjukkan kita besar, walaupun tempatnya dari tempat kecil. Kalau tempat saya akan kecil boleh, tetapi dari tempat kecil akan menimbulkan hal yang besar. Caranya gimana? Persatuan. Silakan masing-masing pengurus gereja dan pengurus pura buat implementasi persaudaraan. Kegiatan apa yang kira-kira tidak mencampuri urusan ritual? Besok kalau tidak salah ada onggoh-onggoh, kenapa nggak kita tampilkan pendetanya orang Hindu, pendetanya orang Kristen jalan bareng? Kita share di YouTube. Ini loh, dari kota kecil Cibinong, dari gereja kecil Cibinong, dari pura kecil Cibinong, orang akan melihat ini kebersamaan kami. Dan itu salah satu dampaknya ke pemerintah daerah. Salah satu perjuangannya. Caranya gimana? Kita bersatu. Selalu saya ngomong dengan pendeta Wahyu, kita bersatu Pak. Saya ngomong A, Bapak ngomong A. Saya ngomong B, Bapak ngomong B. Dengan catatan tidak mencampuri urusan ritual kita. Yang lain-lainnya bersatu. Saya rasa itu langkah yang harus kita lanjutkan ke depannya terkait pertemuan hari ini.
Jadi kalau hanya sekedar nanti di-share di YouTube itu selesai, saya rasa umurnya nggak lebih dari 42 hari baru lupa. Saya tidak menginginkan itu Bapak Ibu, Mas Dana semuanya. Faktanya kita bersaudara, kita bertetangga, harus ada hal yang positif, yang real, yang harus bisa kita lakukan dan bisa. Keinginan ini saya jujur saja menginginkan suatu saat, dan itu sudah ada di pemikiran saya lagi mengumpulkan orang-orang yang sepaham dengan kami, Hindu Bali, India, Hindu Jawa, Kapitayan, Jawa Dwipa, Sunda Wiwitan, Hindu India yang ada di Kabupaten Bogor akan saya konsolidasikan dulu untuk kemajuan umat Hindunya. Barulah kita bicara urusan negara. Saya akan mengajak saudara-saudara saya dari Kristiani. Kenapa saya bicara Kristiani? Kalau kita buka kitab, kita buka buku, sama dengan Pak tadi sambutannya, saya mau belajar terkait masalah kehinduan. Nggak usah belajar, sama. Teologinya sama, caranya saja beda. Dan kesamaan itu tidak mengatakan saya yang benar, Bapak yang benar, tidak. Kita punya jalur masing-masing, tetapi kalau bicara teologinya sama. Orang memperbincangkan Trinitas. Kami juga dibicarakan, Bu, Tuhan kami 3. Ya, cuma sama. Tuhannya orang Kristen, Katolik, manusia, Yesus saja. Hindu sama, Avatara. Bedanya ampura. Kami punya pegangan kitab suci bahwa orang Hindu itu dilarang berdebat karena hasilnya perdebatan adalah kebencian. Jadi diomongin apapun nggak ada problem. Itu sehingga kalau kita kerjasama untuk kebersamaan kita tidak ada jalan masing-masing, tidak ada yang saling mempengaruhi, tidak ada yang saling oh kamu salah, ini salah, tidak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat berulang tahun untuk saudara-saudara saya yang ada di Gereja Paroki Keluarga Kudus di Binong. Salam hormat saya kepada Pendeta Wahyu. Salam kebaikan untuk kita, salam kasih sayang untuk kita. Saya demikian, Bapak Ibu Terima, saya tutup dengan salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om Cukup.
telur. Karena awal penciptaan dan awal kayaknya ada telur yang manusia punya telur, ayam, itik ya telur ya. Nah, telur ini kan terdiri dari 3 komponen. Pertama ada kuning telur yang akan berubah menjadi entah itu ayam, entah itu bebek apa. Dijaga oleh putih telur. Nah, putih telur dan kuning telur sendiri dijaga oleh cangkang telur. Ya, gitu ya. Kalau salah satu rusak, ya entah itu putih telur, entah itu cangkang telur, maka tidak akan bisa menjadi entah itu ayam atau bebek kan begitu ya. Nah, di dalam agama Hindu, kuning telur tersebut merupakan tatwa. Tatwa itu adalah berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan definisi Tuhan itu apa. Tatwa di sini kita salah satu terdiri dari 5 keyakinan yang kita sebut dengan Pancasrada. Nah, kita mulai lagi. Srada yang pertama yaitu percaya dengan adanya Tuhan Ide Sang Yang Widi Wasi, yang mewujud melingkupi semua alam. Kita punya mantra Gayatri Mantra. Ya, Gayatri Mantra ini mantra universal, bukan umat Hindu aja yang pakai, tapi umat lain. Saya pernah beberapa orang saya memakai mantra sebagai sadar yang berbunyi kurang lebih Om Burbuasu Tat Sawiturwariniyam Bargo Dewa Syudimahi Diyoyona Prajodaya. Nah, yang artinya Tuhan yang Maha Kuasa yang berwujud dan melingkupi ketiga alam, yang kami sembah, yang kami jadikan sebagai objek meditasi. Semoga, ini kata terakhir Diyoyona Prajodaya, semoga kesadaran kami bisa menyatu dengan kesadaran Tuhan. Itu yang pertama seradanya. Yang kedua adalah percaya, yakin dengan adalah Atma. Nah, ceritanya Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia disebut juga dengan Brahman atau Brahma. Begitu memasuki entitas-entitas, ya, disebutlah dengan Atma. Sama seperti aliran listrik. Aliran listrik itu sama, tapi masuk ke lampu warna merah, lampu warna putih, lampu warna hijau, menjadi sinar yang berbeda-beda. Ya, itu Atman, roh kita. Nah, begitu masuk, maka akan dilingkupi oleh kegelapan. Wajar ya, sesuatu entitas yang suci masuk ke dalam unsur yang terdiri panca mahbudha, pertiwi, apah, tija, bayu, akasa, ya, akan mengalami suatu kegelapan, kebingungan. Nah, kebingungan disinilah akan menimbulkan karma pala. Nah, ini selada yang ketiga, percaya dengan adanya karma pala. Karma, nah, kadang-kadang orang ukur karma, sebenarnya yang benar adalah ukur karma pala. Karma itu kegiatan. Ya, kita nanam padi, hasilnya padi. Kita nanam semangka, hasilnya semangka. Ya, buah semangka berdaun sirih bagi brodi boleh. Buah semangka berdaun sirih. Apa yang kita tanam, ya, akan kembali kepada kita, entah itu kebaikan, entah itu keburukan, apapun itu. Cuman masalahnya di sini, kadang-kadang karma pala, buah dari perbuatan itu tidak habis di kehidupan ini. Ya, makanya kita lihat, ya, kita tahu Tuhan Maha Adil, Maha Adil. Ya. Kok ada seorang anak bayi yang lahir di keluarga kaya, ganteng, cantik, ya, mempunyai segalanya, tapi di satu sisi ada bayi yang lahir di gang kumuh, mengalami segala kurang ada. Kan pikiran kita kok tidak adil Tuhan ini, ya kan? Nah, di sini kalau kita ngerti dengan karma pala, ada serada yang keempat yang menanya punarbawa dan samsara. Artinya di kehidupan lalu karma palanya belum habis, sehingga sekarang lah dituai. Entah itu baik, entah itu tidak, tergantung. Kita lihat dari kelahirannya. Ya, makanya sekarang yang sering berbuat jahat sekarang belum kena karma palanya,
nanti aja pasti. Karena apalah tidak akan salah alam, Bapak Ibu. Tidak akan salah alam. Nah kalau sudah habis, malah otomatis mengalami kesadaran yang namanya moksa. Itu sebenarnya kelima. Ya. Moksa artinya bersatu. Manunggaling kaulu Gusti sangkan paraning dumadi. Ya, bersatu bukan berarti orek bersatu suka. Bersatu dalam arti kesadaran. Yaitu baik lahir daripada Gayatri Mantra, Dioyonah Prajudayat, itulah maksudnya. Maka orang-orang tidak salah menyebut Gayatri Mantra itulah mantra menuju moksa, tidak salah. Itu kalau kita lihat dari takwa. Ya. Kemudian putih telur itu apa? Etika. Tentu takwa ini harus kita jaga dengan etika. Banyak etika di agama ini, tapi ujung-ujungnya ada dua. Pertamalah Trikaya Parisuda. Nah, Trikaya Parisuda ini bahwa pasti sudah tahu karena melakukan sehari-hari, nggak sadar aja, yaitu kaika wajika manajika, berbuat yang baik, berpikir yang baik, berbicara yang baik. Percaya nggak kalau kita sudah berbuat yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik, keselamatan adalah jaminan bagi kita. Percaya nggak? Pasti. Kalau sudah kita melakukan itu, kita berbuat baik, kita berpikir baik, kita berkata yang baik, gimana pun. Bahkan alam semesta pun harus tunduk pada Trikaya Parisuda ini. Makanya orang yang menjalankan Trikaya Parisuda selalu selamat rahayu. Orang Jawa kan selamat. Nah, itu. Nah, satu lagi adalah sadripu. Ya, kalau Trikaya Parisuda adalah dari dalam keluar, ya. Sadripu adalah di dalam diri. Nah, sadripu dalam diri, roh segala akar daripada segala penderitaan adalah menurut Buddha adalah keinginan atau kama. Itu satu yang pertama. Apa beda keinginan dan kebutuhan? Nah kan gitu, ada gitu kan. Bapak haus, Bapak perlu minum airnya gitu. Bapak butuh air sakit alamiah. Tapi Bapak karena duit banyak butuh Coca-Cola. Nah kan ada Coca-Cola ini. Ya kan, saya ingin minum oke. Karena keseringan minum Coca-Cola dan ada Coca-Colanya, ya kan, menjadi dia saat itu yang kedua yaitu global, semakin banyak Coca-Cola. Tapi suatu saat entah kondisi Bapak nggak dapat Coca-Cola, maka Bapak akan marah yaitu kroda saat di yang ketiga. Marah. Saya nggak dapat Coca-Cola ini, saat ingin minum haus, marah saya. Begitu marah, apa yang terjadi dengan orang marah? Bingung. Bingung adalah sadripu selanjutnya, yang keempat, yang kelima. Terus, kalau dapat apa lagi? Adalah sombong. Dapat Coca-Cola ini saya nih, setiap saya minum dapat Coca-Cola. Nah, kan ini. Tapi suatu saat, kalau Anda temannya minum lebih bagus dari Coca-Cola, taruhlah wine, misalnya kan? Dan Bapak tidak punya, apa yang keluar? Yaitu iri hati, matsarya. Nah, 6 musuh ini yang kita perlu di Hindu ini ya, yang perlu kita waspadai. Tapi saya pikir ini applicable untuk semua manusia. Jadi karena keinginan, loba keserakahan, kroda kemarahan, ya kan? Mada kesombongan, ya. Terus matsarya, iri hati. Keenam ini harus kita. Yang lain etikanya adalah turunan dari dua ini Trikaya Parisuda sama Sadripu. Turunannya ada nanya Sapeti Mira, ada nanya Metatur Paramita, tapi turunannya dari. Nah itu yang kita loh. Nah, oke. Terakhir adalah cangkang telur. Nah, cangkang telur ini adalah ritual atau upacara. Ada yang bukan upacara. Nah, cangkang telur ini harus kita jaga. Hindu ada Hindu India, Hindu Bali, Hindu Jawa, Hindu Sunda Wiwitan. Yang berbeda di cangkang telurnya. Di putih sama kuning telurnya sama. Begitu masuk ke ranah ritual, orang Jawa beda. Apa namanya?
nikahkan anaknya caranya, ya kan? Orang Jawa kalau meninggal ada namanya entas-entas, orang Bali ada yang namanya ngaben, hidup keharingan lain lagi kayak begitu. Tapi tujuannya sama, adalah menjaga etika dan takwa. Ya. Nah, di etika juga ada 3 hal yang perlu kita catat. Namanya juga etika ya. Yang namanya trihita karana. Yang pertama yang disebut parahyangan. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan ide sang yang widiwasi, yang di atas. Yang kedua namanya paungan. Bagaimana menjaga diri kita berhubungan dengan sesama kita, bukan manusia kan, sesama kita. Nah sekarang silaturahmi ini termasuk ke paungan. Yang ketiga namanya palemahan. Palemahan di sini adalah alam semesta. Bagaimana kita menjaga alam semesta. Nah dari etika ini tadi saya sebut adalah upakara ritual. Di kami upakara ritual itu dibagi 5 juga yang kita sebut dengan pancayatnya. Pertama adalah dewayatnya. Dewayatnya adalah ritual untuk ide sang yang widi, untuk Tuhan yang berserah itu dewayatnya. Yang kedua adalah manusiayatnya. Manusiayatnya ini ritual untuk manusianya, misalkan dari hamil 7 bulan sampai lahir 42 hari, 3 bulanan, potongan, ya potong gigi kan, bapak masih dengar potong gigi segala macam, sampai nikah. Itu manusiayatnya. Terus ada fitrayatnya, bagi orang yang sudah meninggal. Ada ritualnya. Apa dia dikubur saja, ataukah dititik di bumi, ataukah langsung ngaben? Setelah ngaben ada ngerorak segala macam. Ya. Nah di sini beda, di India beda lagi, di Batak sudah, di Arab sudah. Di Jawa ada tas. Beda-beda ini, itu di cangkangnya. Selanjutnya adalah resiat. Resiatnya ini bagi yang memimpin ritual. Misalkan saya memimpin ritual, secara ritual ada resiatnya dari panitia ke saya. Kalau nggak dilakukan resiatnya, artinya ritual itu milik yang mimpin gitu, bukan milik yang melakukan. Jadinya ada resiatnya. Yang terakhir adalah butayatnya. Ini penting sekali. Butayatnya adalah alam semesta. Ini adalah ritual untuk buta kalam. Nah, salah satunya mencarut. Yang paling sederhana adalah kalau di kami setelah kami memasak, bikin yang namanya sayuran, nasi sedikit berapa lembar itu daun, kita haturkan di tempat-tempat, misalkan di dapur, di kompor, segala macam. Itu yang paling sederhana. Yang paling besar adalah pakai kebun, lalu bentuk itu udah luar biasa. Itu tinggal negara, minimal tinggal pensil lakukan itu. Itu adalah hal-hal yang istilahnya kalau kita mengenal hidup ya, dari kuning, putih sama cangkangnya itu, maka kita akan ngerti bahwa kok Hindu berbeda-beda. Untungnya Hindu Bali sudah mengalami berbagai macam fase. Kalau di India Pak banyak sekte Pak, sekte Siwa, Ganapatya, sekte Waisnawa, sekte Kali, banyak sekali sekte. Di Bali dulu di hal itu terjadi. Ada yang kerajaan Bali kuno yang rajanya bernama Udayana dengan Warma Dewa di Subiau, mempunyai anak namanya Erlangga, jadi raja di Kediri. Pas saat itu seorang pandita dari tanah Jawa diundang ke Bali untuk menyatukan sekte-sekte tersebut. Akhirnya sekte tersebut bersatu. Mereka mengadakan rapat di Pura Samuan 3, jadilah Hindu Bali sekarang. Di Bali tidak ada sekarang usul untuk menyambangkannya, tidak ada, sama dengan konsep Trikahena, Pura Dalam Pusat Bayatu. Nah, konsep Trimurti, ya, Utpati, Siti, Pranya, Penciptaan, Pemeliharaan dan Pengaturan. Itu yang dibalik. Konsep ketuhanan kami itu suwung. Ya, suwung artinya tak terbatas. Ya, tak terbatas artinya kita bayangkan saja, Bapak Ibu. Kita hidup di planet bumi. Ya. Planet bumi itu merupakan bagian dari tata surya kita. Tata surya kita adalah satu dari miliaran tata surya yang ada di galaksi Bima Sakti. Jadi kalau kita bayangkan galaksi Bima Sakti itu untuk menyeberangi dari ujung ke ujung itu membutuhkan waktu 100.000 tahun.
Itu pun dengan catatan kita bergerak dengan kecepatan cahaya. Dari ujung ke ujung 100.000 tahun dengan kecepatan cahaya, kecepatan absolut di dunia. Ya. Di dunia ini ada sebanyak 20 triliun galaksi kayak Bima Sakti ini. Oh, ini kan kita bayangkan berapa sekup alam semesta ini dibandingkan dengan bumi. Kalau suatu saat galaksi kita misalkan hancur meledak, alam semesta nggak bakalan apa? Oh, karena spek kita sangat kecil, lebih kecil dari debu. Kita ibarat atom dalam semesta. Maka dari itu, Hindu adalah konsep suhu yang bernama Nirguna Brahma. Dari konsep suhu sendiri, karena kita sebagai manusia tidak bisa membayangkan sifat-sifat beliau, maka dijadikanlah suatu simbol. Kalau di Bali ada namanya Daksina Pelingih, pas kita Kodala perayaan di sini. Daksina Pelingih ini kita turunkan sebagai simbol Sang Yang Widi yang tadinya tidak terbayangkan menjadi terbayangkan dengan Daksina Pelingih tersebut. Ini Bali. Ini dia lain. Mereka bikin rupang atau patung Siwa, patung Brahma, patung Wisnu. Mereka bikin patung itu. Itu beda-beda. Nah, setelah selesai Kodala, nah di Bali ini dilukar artinya dihancurkan lagi yang simbol, sehingga dari beliau yang bersifat akhirnya naik lagi menjadi beliau yang tidak bersifat. Itu yang kita sembah. Karena kita merasa sebagai manusia kita sangat kecil, ya? Kita sangat kecil, tidak bisa kita mengklaim segalanya, tidak bisa. Karena seperti saya bilang tadi, observable universe kita itu berusia sekitar 13,8 bilion tahun. Jadi menurut ilmu pengetahuan ini masih jadi perdebatan. Alam semesta kita ini berusia 13,8 triliun tahun. Itu pun karena apa? Karena cahaya yang ditangkap oleh alat ilmuwan kita cuma segitu satunya nangkap, dan siapa tahu di luar itu ada gitu. Nah kan? Dan mereka bilang alam semesta kita berasal dari teori Big Bang. Masih ada anak muda belajar ledakan besar. Big Bang. Di Hindu ada. Big Bang itu konsep raungan rudra yang namanya Nawarudra, dasar Nawarudra. 11 rudra dari posisinya di Barbaya mengaum terciptalah alam semesta. Nah, kurang lebih begitu konsepnya. Jadi orang di Bali kalau kita bersembahyang 3 kali sehari disarankan, pagi, siang, malam. Nah, dengan catatan kenapa? Karena itu pergantian waktu sandia. Pagi jam 6, jam 12, jam siang, jam 6 malam. Pak, gimana kalau jam 12 malam? Boleh kalau sambut menghadap. Boleh disarankan kalau sambut. Kalau enggak, yang biasanya kerja kan bahaya kalau menghadap kan. Kalau enggak cukup kita. Kita juga sesama manusia mempunyai salam yang tadi bapak ya. Om Swastiastu. Nah, kan? Artinya apa? Om Swastiastu, swasti itu sempurna, seimbang. Om Swastiastu, semoga kita seimbang dalam segala hal. Nah, kan? Apapun itu aspek kita, semoga kita seimbang. Nanti jawabannya Om Santi. Om Santi kan damai. Semoga damai di dunia, damai di hati, damai selalu. Bisa juga dia damai waktu dilahirkan, damai waktu hidup, dan damai waktu meninggal. Bisa diartikan. Jadi kalau orang bilang Om Swastiastu, Om Santi, semoga kita seimbang. Seimbang artinya seimbang kayak tadi teori Pancasila tersebut adalah moksa itu sendiri seimbang. Artinya sudah kembali ke sang pencipta Manunggaling Kaulus. Nah, gitu. Itu secara sadaran, ya. Artinya tidak harus namanya moksa udah meninggal, enggak. Apakah ada orang moksa sebelum meninggal? Ada. Makanya ada istilah moksatan jagadidaya ca itu dharma. Itu orang yang mencapai tahap itu adalah orangnya yang masih hidup tapi sudah state of mind-nya, kesadarannya itu sudah menyatu dengan semesta alam. Begitu.
Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, kalau ada silakan. Kalau misalkan nanti di luar forum ini juga silakan ya. Mau nama dan istri kan tahu mas saya. Kita diskusi, mari kita diskusi. Karena apapun itu, ya, yang kita harapkan hasil dari pertemuan ini adalah semacam kesepahaman. Kesepahaman menimbulkan keselarasan, menjadikan Swastiastu sesuatu yang nyata sehingga kita bisa mencapai Om Santi Santi Santi. Oh, terima kasih. Terima kasih ya. Om Swastiastu. Salam untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Ciromaku Gede Nyoman Hari Kota, yang terhormat Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bogor Bapak Iketut Sugiyardi, yang terhormat Bapak Ketua SDKD Banjar Cibinong Bapak Imade Widiananta. Sebelumnya saya perkenalan dulu, saya Yosef Rizwanto. Saya karena Aris itu maka saya sering panggil Aris gitu ya. Saya dari Jogja. Jadi saya kenalkan bahwa gereja kami Pak Gloria Cibinong itu dipetakan dalam 3 wilayah Pak. Kalau Bapak tadi juga ada semacam cabang mungkin di Jogja atau di mana gitu Pak. Kami di Pak Gloria Cibinong itu dipetakan dari 3 wilayah. 13 wilayah, dan 13 wilayah tersebut di bawahnya ada lingkungan Pak. Lingkungannya itu ada 46 plus 1 lingkungan, plus 3 lingkungan yang ada di Hambalang Pak. Jadi di Hambalang itu juga termasuk kami di Hambalang, kami sebenarnya stasi di Hambalang. Umat di Paroki Gloria Cibinong ini menurut data yang kami dapat Pak, itu sekitar ada 12 sampai 13 ribu umat di kami. Jadi potensi ini cukup luar biasa. Lalu kebetulan untuk di Pura Raditya Dharma Cibinong ini Pak, ini di kami adalah lingkungan Santo Antonius, wilayahnya Santo Petrus Pak. Kebetulan ketua lingkungannya juga dari tentara Bapak Lukas Joki, mungkin barangkali Mayor ya. Bapak juga cukup familiar karena beliau ini juga sering turun ke bawah yang menyapa siapapun. Jadi Katolik ini memang kita muaranya pada Yesus Kristus Pak. Karena selama ini memang mungkin barangkali Yesus Kristus itu adalah yang mendirikan gereja pertama Pak. Jadi Yesus adalah salah satu tokoh yang sentral di kami Pak. Ini mendirikan gereja pertama dan menunjuk bahwa kita ada Rasul Petrus atau murid Yesus yang dipercaya dan rasul-rasul lain Pak untuk mendirikan gereja perdana. Katolik ini sebetulnya adalah Kristen yang tertua sih Pak sebetulnya, dengan umat yang cukup besar. Saat ini umat di seluruh dunia kalau nggak salah tercatat 1,3 miliar ya, umat Katolik di seluruh dunia. Ada beberapa yang mungkin bisa kami sampaikan. Yang pertama doktrin Pak. Kami memang kayak tadi Bapak sampaikan bahwa Tuhannya 3 itu soal-soal kira-kira. Kami memang sebetulnya Tuhan kami esa sih sebetulnya. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi doktrin kami adalah Bapa menciptakan alam semesta, kemudian karena manusia itu dosa maka sabdanya yaitu Bapa sendiri turun ke dunia berupa Putra yang dipahami bukan seperti putra lahiriah di dunia, tapi sabda telah menjadi daging itu di kami itu. Kemudian ketika Yesus Tuhan kami wafat di salib, kemudian bangkit pada hari ketiga, dan pada hari ke-40 Tuhan naik surga, kemudian mengutuslah yang namanya Roh Kudus Pak
Roh Kudus itu yang membimbing kami semua ketika kami harus berjuang di dunia ini, kira-kira seperti itu. Nah, kami ini mempunyai nilai-nilai luhur juga seperti umat Hindu, Pak. Ya. Ada 3 nilai luhur kami. Yang pertama adalah kasih. Kasih adalah sumber segalanya bagi kami, Pak. Kasih. Kemudian pengampunan. Pengampunan adalah hal yang terpenting yang kami perjuangkan, saya kira sama Pak, umat Hindu juga. Tentunya memperjuangkan ini Pak, nilai-nilai yang berkaitan dengan pengampunan. Karena Tuhan aja maha pengampun Pak ya, apalagi kita. Harusnya kita karena umat Tuhan ya kita lebih gampang memahami untuk pengampunan. Lalu yang ketiga, pertama kasih, kemudian yang kedua pengampunan, yang ketiga keadilan. Di Katolik itu kami diajarkan tentang keadilan. Bagaimana kita memperjuangkan keadilan. Jadi kalau ada hal-hal yang dirasa di kami atau di masyarakat atau khususnya di dalam kehidupan bermasalah bernegara, ada ketidakadilan, biasanya kami itu langsung bersuara untuk perjuangan itu. Tetapi Katolik itu gerakannya boleh dibilang halus Pak ya, jadi tidak menutup gitu, halus. Kita semua tersentral pada pimpinan tertinggi kami Pak, yaitu Bapak Fransiskus atau Paus kami yang berkedudukan di Vatikan. Jadi apapun yang beliau perintahkan kepada kami, sampai kepada kami, benar-benar kami taat. Siapapun dia, benar-benar taat. Sehingga kami menjadi dibilang umat yang taat akan pimpinan kami gitu ya. Nah ini mungkin barangkali teman-teman umat agama lain mengatakan bahwa seolah kami tidak memiliki kebebasan, tapi tidak, bahwa kami memang taat apapun yang disampaikan. Kemudian kami juga punya nilai-nilai lain Pak, yaitu kami punya kepercayaan, ada tanda keselamatan Pak. Jadi ada sakramen disebutnya Pak. Kita ada 7 sakramen yang kita bisa bahwa itu adalah tanda keselamatan dengan Tuhan. Pertama adalah sakramen baptis Pak, baptis. Kedua adalah sakramen penguatan. Ada juga sakramen ekaristi, sakramen pengakuan dosa. Kemudian juga sakramen pengurapan orang sakit. Lalu juga ada sakramen imamat, dan terakhir adalah sakramen perkawinan. Nah, selain itu juga bahwa di Katolik itu juga ada yang namanya devosi Pak. Kalau tadi nilai luhurnya ada 3, kemudian kita juga yang kedua adalah kita ada sakramen Pak tadi Pak. Lalu yang ketiga adalah devosi Pak. Salah satu ciri khas Katolik dibandingkan dengan Kristen lain adalah devosi Pak. Kita percaya bahwa Bunda Maria, kalau kami dulu Bunda Maria, karena Katolik kan ciri khasnya ada Bunda Maria. Bunda Maria adalah orang yang melahirkan Yesus Kristus. Berarti sebetulnya Bunda Maria itu memang benar-benar dipilih Tuhan, Bunda yang suci, untuk melahirkan putranya, kira-kira gitu Pak. Nah kami sungguh menghormati Bunda Maria. Dan ketika Yesus Kristus Tuhan kami disalib, Yesus bilang, Ibu, inilah anakmu, gitu ke Yohanes waktu itu. Lalu bilang ke Yohanes, anak, inilah ibumu. Nah, ayat itu yang menjadikan kami sungguh-sungguh menghormati Maria. Bukan kami meminta dikabulkan doa melalui Maria, bukan, tapi kami ini menghormati Maria dan memohon Maria Bunda Kristus untuk mendoakan kepada putranya supaya memberikan pengampunan doa-doa kami, kira-kira gitu. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Kita sambil berfoto juga.
kasih. Om Swastiastu. Kami akan berdoa secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga seluruh rangkaian acara hari ini dari awal hingga penghujung acara ini boleh berjalan dengan lancar. Kami bersyukur atas kesempatan yang penuh rahmat dan berkat ini, karena kami boleh diberikan kesempatan untuk mengunjungi saudara-saudari kami yang beragama Hindu dalam rangka menjalin silaturahmi dan menjaga kerukunan antar umat beragama sebagai ungkapan syukur sekaligus bahan refleksi bagi kami dalam rangka peringatan ulang tahun paroki kami yang tercinta, Paroki Keluarga Kudus Cibinong yang ke-50. Semoga dengan kegiatan ini kami semakin dimampukan untuk berjalan bersama, berdialog dengan sesama, menjaga toleransi dengan saudara-saudari kami yang beragama Hindu, iman kami semakin kuat dan tangguh, dan kami boleh berani menjadi saksi kasih bagi sesama kami. Kami juga mohon agar ke depan kami senantiasa keberanian untuk menjalin kerjasama ini, untuk melaksanakan kegiatan yang lebih baik lagi dan lebih bermakna. Akhirnya kami mohon berkat agar kami semua memberikan perlindungan untuk melanjutkan kegiatan kami masing-masing di hari ini. Doa yang kurang sempurna ini kami sampaikan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Om Santi 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 Om. Mari kita berdoa secara damai. Apakah nama suatu hormat mentabuak menasahu sang sampurna nama suatu Sri Pasu Padepat Sri Aman Sukamat Pengamuan Bina Masuho Nganan Desa Nipa Misalnya nama suatu Munggang di Prostisti nama suatu Indang Sandang nama suatu Sandang sama-sama menjaga nanti sarul pabila sarul karis dari Purnami Sureswara Om Tuang Surya Tuang Siwa Kada Tuang Rudra Laksana Tuang Hisarul Kada Mama Kali Berjati sama-sama Maha Sakti Asiswara Gunakan Asayat Abul Asanam Sarul Malu Kedarban Om Inak Saram Ina Padam Ina Mantra Ina Dewasa Ina Bakti Ina Wati Sadesi Gua Namastuti Om Mandra Ina Kriya Ina Bakti Ina Sampai Suara Yat Puji Dhamma Dewa Paripurnam Tadasuni Om Dewa Suksmi Sarukari Prasidan Temni Nama Suara Om Santi 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 Terima kasih banyak kepada keluarga besar PKKJ, dan acara silaturahmi ini tidak putus sampai di sini, dan lain waktu dan kesempatan kita bisa melanjutkan tali silaturahmi. Terima kasih.